Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun beribadah di dalam keluarga. Memang saat ini kita rindu untuk beribadah bersama. Tetapi jika kita melihat situasi dan kondisi, ibadah bersama tidak bisa kita lakukan. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah walaupun dalam skala yang lebih kecil, yaitu di dalam keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk belajar, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka bersama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, saya ingin membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan Bapak Ibu dan saudara bisa menyimak pembacaan kita pada hari ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu itu merasa dikecewakan, merasa ditinggal ketika kita lagi butuh-butuhnya? Bahasa kekiniannya mungkin lagi sayang-sayangnya ditinggal. Bapak Ibu, ketika kita lagi sayang-sayangnya, lagi membutuhkan, dan kita ditinggal, pasti suasana hati kita tidak mengenakan. Apalagi kalau kita sedang butuh, pasti merasa waduh, bisa hidup enggak saya ketika ditinggalkan. Seakan-akan pergumulan itu berat sekali dan merasa tidak ada jalan keluar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita melihat perikop yang kita baca, konteks dari perikop ini menunjukkan dialog Tuhan Yesus dan murid-muridnya di waktu-waktu terakhir di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak lama lagi akan dikhianati. Tuhan Yesus tidak lama lagi akan dilecehkan, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Ini adalah waktu di mana ke-11 murid Tuhan Yesus berada di dalam emosi yang penuh dengan tekanan. Mereka sudah meninggalkan segala sesuatu yang mereka punya untuk mengikuti guru yang mereka kasihi, yaitu Yesus. Tetapi dalam perikop ini Tuhan Yesus mengatakan dan didengar oleh para muridnya, yaitu ia akan pergi meninggalkan mereka. Apalagi kita melihat di bagian sebelumnya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menubuatkan Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Ini membuat
para murid dalam kecemasan. Kecemasan yang besar yang dirasakan oleh para murid, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana mereka bisa menghadapi hal yang besar ini? Nas yang kita baca hari ini menjadi teks penghiburan yang memberikan ketenangan bagi para murid. Bahkan seorang reformator yang besar yaitu Martin Luther mengatakan bagian ini adalah khotbah terbaik dan paling menghibur yang pernah disampaikan Tuhan Yesus di bumi. Harta dunia tidak dapat membelinya. Itu kata Martin Luther. Nah, ayat ini menjadi dasar untuk tetap tenang, bukan hanya untuk para murid, tetapi juga bagi kita. Jika kita di dalam kondisi tidak enak, jika kita cemas, jika kita mendapat suatu pergumulan yang sulit untuk dihadapi, jika kita sedang di dalam titik, di dalam hidup di mana kita berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi di mana tempat yang tenang, nah ini menjadi penghiburan yang menguatkan kita dan membuat kita tenang. Kita akan menemukan segala ketenangan di dalam bagian itu. Nah, dari bagian ini kita akan bisa belajar 3 hal yang bisa kita percayai dan bisa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tantangan. Bapak Ibu, yang pertama, kita bisa percayai kehadirannya. Kehadiran Tuhan kita bisa percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kita bisa lihat kedua kata percayalah. Dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan sebagai pernyataan atau perintah. Nah, kalau saya membandingkan dengan terjemahan lain, yaitu terjemahan dari bahasa Inggris, dari King James Version, itu kita bisa melihat pernyataan dan perintah itu berjalan secara bersama-sama. Nah, dalam terjemahan King James Version itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini, Bapak Ibu. Engkau percaya kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Yesus tidak sedang berbicara tentang iman, tentang iman yang menyelamatkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yesus tidak berbicara itu. Dia tidak mengatakan mereka harus percaya kepadaku agar diselamatkan. Tuhan Yesus tidak berbicara percayalah kepadanya agar diselamatkan. Karena kita bisa melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus sudah percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Yesus. Kalau sudah percaya, buat apa lagi? Tanyakan. Yang Tuhan Yesus maksud adalah teruslah percaya aku, teruslah percaya Yesus, teruslah percaya aku seperti kamu mempercayai Tuhan Allahmu, meskipun ia tidak terlihat. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa percayalah pada Tuhan meskipun kamu tidak dapat melihatnya. Percayalah kepada Tuhan. Kamu juga harus percaya kepadaku. Percaya Yesus. Tetaplah percaya. Imanmu di dalam aku tidak boleh berkurang. Hanya karena kamu tidak melihat aku lagi.
Aku masih akan hadir di tengah-tengahmu. Dia ingin para murid-muridnya memahami Bapak Ibu, bahwa meskipun ia meninggalkan mereka, meskipun Tuhan Yesus meninggalkan mereka secara fisik, namun ia akan tetap hadir bersama-sama dengan mereka, yaitu hadir secara rohani. Tuhan Yesus akan pergi secara fisik, tetapi mereka tetap memiliki dan akan selalu memiliki akses kepada Tuhan. Bukanlah Tuhan Yesus mati untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang dahulu rusak ketika dosa itu dilakukan. Hubungan manusia dengan Tuhan terbelah. Ada jurang pemisah. Ketika Tuhan Yesus pergi menyelamatkan manusia dan meninggalkan murid-muridnya, hubungan antara manusia dengan Allah itu sudah terjalin kembali. Akses manusia kepada Allah bisa dilakukan kembali. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Walaupun terpisah, tetapi hubungan tetap. Karena kita mempunyai akses kepada Tuhan kembali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah iman orang Yahudi, Bapak dan Saudara. Mereka mempercayai kehadiran Allah meskipun mereka belum pernah melihat bentuknya, melihat apa itu seperti apa. Mereka belum melihat itu, tetapi mereka mempercayai. Semua orang Yahudi percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Sejarah mereka adalah bukti penyertaannya yang kekal. Sejarah Israel membuktikan bahwa Tuhan selalu hadir. Sejarah mereka membuktikan itu. Yesus memberi pesan bahwa untuk mempercayai Tuhan Yesus itu bersama mereka. Bahkan ketika ia tidak hadir secara fisik. Gembala yang baik yang sudah kita ikuti dengan meninggalkan segala sesuatu tetap hadir dan memberikan semua yang kita butuhkan untuk hidup baginya dan meneruskan pekerjaannya. Bapak Ibu, mungkin kita hidup di tengah berbagai konflik, di tengah pergumulan, di tengah kekecewaan, di tengah rasa sakit. Ingatlah Bapak Ibu, bahwa Ia adalah Sang Gembala Agung kita, pemelihara jiwa kita. Ia tetap bersama dengan kita. Apapun masalah kita, sesulit apapun keadaan kita, bagaimanapun kecemasan dan kebingungan yang kita alami, ingatlah, Tuhan sendiri ada di sini bersama-sama dengan kita. Memang Tuhan tidak terlihat, karena Dia tidak terhalang oleh keterbatasan tubuh fisik. Dia bisa dimanapun kita membutuhkan, Dia ada. Sementara Dia ada di sini, Dia juga bisa berada di sana. Sementara Dia ada di sini, Tuhan juga berada di rumah-rumah Bapak Ibu, saudara-saudara.
Dia sekarang selalu ada untuk setiap orang-orang yang percaya dimanapun mereka berada. Nah, ini yang bisa kita percaya. Kita bisa percaya bahwa kehadirannya itu nyata di dalam hidup kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, yang bisa kita percayai adalah kita bisa percayai janjinya. Janji Tuhan kita harus percaya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan janji yang indah di dalam bagian. Saya ingin membacakannya sekali lagi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus ingin mereka tahu, ingin murid-murid tahu bahwa Dia tidak pergi untuk mengelabui mereka. Mereka memiliki banyak prasangka, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mungkin pemikirannya memiliki kesalahpahaman yang perlu dikoreksi. Mungkin Tuhan Yesus ingin meninggalkan kita karena mungkin tidak nyaman dengan kita. Mungkin itu prasangka-prasangka daripada muridnya, dan itu perlu dikoreksi. Mereka berhak untuk bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Dan ini juga perlu dikoreksi karena pemikiran mereka hanya sebatas fisik, bersama-sama Yesus secara fisik selama-lamanya. Tetapi melalui janjinya, Tuhan Yesus justru memberitahu bahwa mereka kebersamaan untuk selama-lamanya itu akan terrealisasi, akan nyata. Namun kita bisa lihat tempatnya bukanlah di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Tempatnya adalah sebuah tempat yang permanen, tidak sementara, permanen, yaitu di surga. Kepergiannya akan membuat harapan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu nyata. Secara nyata dan selama-lamanya akan nyata. Realisasi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini adalah cara Tuhan menghibur para murid. Menghibur para murid. Bahkan Ia bukannya menjauh dari mereka, namun Dia akan menyiapkan suatu tempat yang lebih baik untuk mereka, menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tidak sedikit dari orang-orang yang memahami secara salah bahwa surga dipenuhi dengan rumah-rumah. Ini adalah gambaran yang mungkin tidak tepat, Bapak Ibu. Mereka berpikir bahwa surga itu seperti perumahan. Ada rumah A, B, C, D, E, seperti perumahan blok A, blok B, blok C yang ada petanya. Di dalam budaya Yahudi, di dalam budaya Yesus tepatnya waktu itu, ketika seorang anak menikah, ia jarang meninggalkan rumah bapaknya. Mereka jarang meninggalkan rumah ayahnya, bapaknya, papahnya. Ia hanya akan menambahkan ruangan di samping rumah dari bapaknya. Jika bapak memiliki lebih dari satu anak, ia akan menambahkan rumah di sebelahnya lagi. Terlihat seperti rumah yang bersayap. Setiap rumah baru akan memiliki teras di tengah-tengah, dan itu digunakan untuk kebersamaan. Nah, mereka memiliki rumah yang berbeda-beda,
namun memiliki tempat untuk kebersamaan. Nah, itulah tempat tinggal yang dimaksud daripada Yesus. Tidak sedang berbicara tentang perumahan di surga yang seperti blok-blok A, B, C gitu. Melainkan tempat tinggal yang meliputi keluarga lengkap Allah. Akan ada cukup ruang untuk semua orang. Di surga tidak akan ada kepadatan penduduk. Surga adalah tempat yang besar yang cukup menampung semua orang. Tetapi di dalam surga tetap ada, yaitu yang namanya persekutuan yang intim. Persekutuan yang intim satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat kalimat selanjutnya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dengan kata lain, ia mau mengatakan, percayalah janjiku, percayalah janji Tuhan Yesus. Aku selalu mengatakan yang sebenarnya. Dia melanjutkan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu, ini adalah jaminan yang diberikan kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Murid-murid yang dilanda kecemasan. Ini adalah janji Tuhan bahwa Dia akan pergi, tetapi Dia akan kembali lagi untuk membawa mereka secara pribadi ke tempat yang sudah dipersiapkan Tuhan. Bapak Ibu, ini juga janji bagi kita semua, bagi setiap orang yang percaya. Ini ada janji buat kita. Kita dapat memiliki keyakinan penuh bahwa Dia akan datang kembali. Meskipun kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang kembali. Bisa saja itu terjadi besok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau berapa tahun lagi, atau kapan, kita tidak tahu. Meskipun kita tidak tahu kapan, kita tetap percaya bahwa Ia akan datang kembali membawa kita ke tempat yang sudah disediakannya bagi kita semua. Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu, yang menginginkan itu. Terlihat dalam doa daripada Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ini kita bisa melihat, Bapak Ibu dan Saudara, Yohanes 17 ayat 24. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang merindukan bagaimana Tuhan Yesus rindu untuk bersama-sama dengan kita sekarang maupun nanti di dalam tempat yang disediakan. Percayailah janjinya. Percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita juga bisa mempercayai, yaitu hal yang ketiga, yaitu kita bisa percayai orangnya. Orangnya itu siapa? Ya, orangnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Para murid pada saat itu benar-benar bingung, Bapak.
Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kepergiannya, murid-murid bingung. Tetapi di dalam kebingungan itu Tuhan Yesus menambahkan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Pernyataan yang mungkin bisa membuat kita tambah bingung. Dan itu juga diutarakan Thomas yang realistis itu. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, ini adalah suatu kebingungan Thomas. Dan juga mungkin mewakili murid-murid yang lain. Tapi kalau kita menggali perkataan ini, maksud Thomas dalam perkataan ini adalah pengetahuan berhenti pada saat kematian. Bagaimana bisa pergi kepada Bapa kecuali mati? Engkau akan mati dan pergi ke suatu tempat, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Kami tidak memiliki peta untuk bisa sampai kepada Bapa setelah kematian. Ini adalah kebingungan Thomas dan juga murid-muridnya. Mereka menganggap tidak memiliki peta kepada Bapa. Nah, tetapi kita bisa melihat jawaban Yesus yang mendalam, yang memberi jawaban yang menghibur. Jawabannya adalah, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dengan kata lain, kamu tidak perlu tahu bagaimana sampai di sana. Kamu tidak perlu tahu bagaimana sampai kepada Bapa. Aku datang mendapatkan kamu. Ini adalah janji yang indah, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberikan janji yang indah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan datang mendapati kita untuk datang kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu dan saudara-saudara itu pergi suatu tempat yang asing, mungkin kota yang asing, dan berhenti, lalu bertanya arah untuk menemukan tempat yang kita tuju? Mungkin sebagian besar daripada kita pernah. Sebagian besar, kalau yang generasi milenial mungkin ada yang tidak pernah, atau generasi yang setelah milenial mungkin tidak pernah, karena tanyanya bukan bertanya pada orang, tetapi tanya kepada Google Map. Tetapi saya percaya sebagian besar daripada kita pernah menanyakan arah kepada orang. Nah, ketika kita menanyakan arah, datanglah seseorang dan mengatakan, ikutlah aku. Aku akan membawa engkau ke sana. Itulah Bapak Ibu yang Yesus lakukan. Dia tidak menunjukkan kepada kita arah ke rumah Bapa. Dia tidak menunjukkan arah ke rumah Bapa. Oh, lurus, belok kanan, belok kiri, tidak. Dia tidak menunjukkan itu. Tetapi dia membawa kita ke sana. Kita tidak butuh peta, karena Yesuslah jalan.
jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita tidak perlu peta untuk mencapai kepada Bapa. Fokuslah pada Yesus Kristus itu. Fokuslah pada Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang diteladankan Yesus, lakukan. Fokuslah pada Yesus. Karena Yesus adalah jalan. Ikutlah Dia. Setiap hari dalam kehidupan kita, ikutilah Dia. Akulah kebenaran. Kata selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Perlu diperhatikan bahwa Yesus tidak berkata, aku mengajarkan kebenaran. Ia berkata, aku adalah kebenaran. Bahwa Yesus adalah kebenaran. Menjamin bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya itu menyatakan dirinya bahwa benar. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya adalah kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah benar-benar benar. Jadi percayalah Dia. Percayalah Dia. Dan selanjutnya kita akan melihat kata lagi, yaitu akulah hidup. Dia juga satu-satunya sumber dan pemberi kehidupan. Melalui 3 fase ini, yaitu akulah jalan, kebenaran, dan hidup, Tuhan Yesus ingin murid-murid tahu bahwa Yesuslah orangnya yang bisa kita percayai, yang bisa dipercayai, bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk kita juga. Kita bisa percayai Yesus karena Ialah orangnya, satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya sumber kehidupan. Yesus satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya dalam keadaan apapun. Yesus layak dipercaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi yang buruk bisa membuat kita itu terarah pada persoalan. Situasi yang tidak mengenakan bisa membuat kita itu terarah pada persoalan. Dan kita bisa melihat kalau kita fokus pada persoalan, kelihatannya itu tidak ada jalan keluar. Namun kita bisa melihat firman Tuhan pada hari ini memberitahu kepada kita bahwa Yesus, Dia adalah gembala agung kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. 3 pesan ini yang diberikan kepada murid-muridnya juga berlaku kepada kita. Kita bisa mempercayai kehadirannya, mempercayai janjinya, dan mempercayai Yesus sendiri, yaitu adalah jalan satu-satunya. Hanya Dia jalan satu-satunya. Ia tetap hadir bersama kita walaupun kita tidak melihat. Ia tetap tinggal bersama-sama dengan kita dalam kondisi apapun, termasuk di dalam kondisi yang tidak mengenakan seperti ini. Percayalah juga pada janjinya. Karena Tuhan Yesus layak dipercaya. Sebab Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terpujilah Tuhan.